Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu alunan merdu musik tradisional bersama dengan Bapak Ajalon Tarmizi, pelaku seni. Pak Ajalon, kalau Pak Ajalon sendiri melihat musik tradisional yang ada di Bengkulu ini, perkembangannya seperti apa sih Pak? Apakah memang saat ini semakin banyak atau malah mulai punah nih Pak? Alhamdulillah untuk seni tradisional yang berkembang di khususnya Provinsi Bengkulu saat ini sudah berkembang ya. Karena kita lihat aja komunitas yang ada di Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu sendiri. Dulunya kalau tahun sekitar 89 ya, itu sedikit sekali sanggar itu, hanya 1 atau 2, 3 sanggar itu, bisa dihitung dengan jari. Tapi saat ini sudah ratusan ya sanggar. Ini data, kebetulan saya selaku Ketua Dewan Kesenian Kota Bengkulu, setiap tahun atau program kegiatan pemerintah khususnya Provinsi Bengkulu seperti Tabot ini, banyak sekali komunitas yang hadir mengikuti acara atau event-event ya, event-event kegiatan lomba yang diadakan di Provinsi Bengkulu dalam pendamping acara ritual Tabot ini. Itu sekitar 100-an ya sanggar ini. Ini menunjukkan bahwa perkembangan yang dulu di tahun 83, 85 itu hanya berapa sanggar, sekarang kan udah tumbuh. Nah, kalau kita melihat dari alat musik ya, sekarang udah macam-macam lah alat musik ya. Bukan hanya dol aja di Kota Bengkulu ini, tapi ada redapnya, gendang, bahkan ada banyak pengrajin alat musik di Kota Bengkulu ini yang membuat ya alat musik ini dengan bahan-bahan tadi seperti pohon kelapa yang mudah dicari lah, nangka ini bahan jadi yang mudah didapat Kota Bengkulu dan bukan main harganya. Kenapa mahal dari alat musik kayak gitar ini bisa 300-an kan harganya, ratusan. Tapi kalau dol ini memang mahal sampai 3 juta, 2 juta. Memang dia ini proses pembuatannya ini unik dan tidak menggunakan mesin seperti industri. Kalau gitar itu dicetak atau apa. Benar. Kalau di dol ini ya dibuat melalui tangan-tangan terampil pengrajin dan seniman yang betul-betul mengerti tentang alat musik itu. Dari membran yang dibuat, ukurannya berapa hari membran ini harus dibasahkan atau direndam dengan air kan, itu yang mengerti itu seniman pengrajin khususnya dol, gendang. Udah berapa tempat ini, kayak di Bajak itu ada, di Lingkar Timur itu ada, di Pasar Melintang itu banyak sekali itu yang membuat alat musik. Nah, seperti yang ditanyakan tadi sebagai perkembangan, kita melihat dari konsumsi masyarakat menyenangi seni itu. Kalau dulu dol ini pada waktu gubernur pertama memang hanya dikhususkan untuk KKT, kerukun keluarga Tabot, tidak boleh disimpangkan dengan lain. Hanya dikeluarkan pada saat upacara ritual Tabot. Beranjak lagi ke gubernur lain ini, kebetulan saya juga sempat meneliti ini tentang perkembangan alat musik tradisional dol ini. Itu berubah terus sampai sekarang. Dol itu sudah menjadi konsumsi hiburan masyarakat di Kota Bengkulu. Yang dulunya hanya untuk KTT saja. Ritual aja. Nggak boleh dikeluarkan pada saat ritual. Berarti waktu itu sakral banget ya Pak ya? Iya, sakral. Dianggap pada saat itu sakral. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Dol itu sudah menjadi konsumsi yang fungsinya berbeda. Fungsinya sebagai hiburan, pertunjukan, dan festival. Makanya dol ini bisa digunakan untuk pembukaan, bisa untuk penyambutan. Nah, di mana kapanpun bisa dol itu dimainkan. Makanya harganya mahal ya Pak ya. Bahan bakunya aja bahan susah ya kan, belum lagi proses pembuatannya ya Pak ya. Betul. Tapi kalau sekarang Bapak sendiri lihat antusias masyarakat untuk mempelajari musik tradisional ini, apakah sudah meningkat berarti ya Bapak ya? Terbukti dengan adanya sanggar-sanggar tadi sangat kan? Sudah berkembang itu. Dan juga seni tradisional Bengkulu ini sudah diajarkan di lingkungan pendidikan. Benar. Ini menunjukkan bahwa
pemerintah kita udah mengarahkan bahwa seni ini harus diajarkan di lingkungan sekolah. Untuk apa tujuannya? Biar anak-anak yang tadi yang kecil-kecil generasi itu paham, mengerti tentang wawasan seni budaya khususnya alat musik tradisional Bengkulu. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya alat musik itu kan digunakan pada saat acara-acara tertentu ya Bapak ya, khususnya acara adat. Nah kalau yang Bapak bawa saat ini itu biasanya digunakan pada saat prosesi apa Bapak? Nah ini hasil penelitian. Ini dulu kan banyak orang menggunakan serunai dalam prosesi penyambutan adat. Terus kalau ada tamu-tamu yang datang ini menggunakan suling karena mudah didapat dan memainkannya juga nggak begitu susah kan. Nah kalau serunai ini bahannya juga harus betul-betul dan membuatnya agak susah, unik, dan memainkannya butuh pernapasan diafragma. Pernapasan kalau orang-orang dulu pernapasnya nggak habis-habis itu, bukan nggak habis-habis, berarti panjang gitu ya, panjang napasnya kan ya itu. Nah inilah keunikannya. Keunikan alat musik ini namanya serdam. Serdam ini difungsikan pada waktunya dalam upacara penyambutan. Upacara penyambutan ini seperti tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Bengkulu Utara. Itu. Cara mainkannya sama seperti suling Pak, serdam ini? Sama ya? Kalau suling kan ada yang vertikal, ada horizontal. Ini posisinya ke depan kayak gini. Mirip kayak suling gitu ya. Tapi betul. Cara mainkannya beda ya kan? Beda. Nah, ini beda dan unik. Unik. Kalau recorder soprano atau suling yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah itu lobangnya udah standar, notasinya udah standar, diatonis, do re mi fa sol la si do ya. Tapi kalau ini ada nada-nada miringnya, nggak sama betul dengan do yang ada di standar, enggak. Dia karena inilah ciri khas dan keunikan alat musik etnis yang berkembang di daerah ini ya. Gitu. Tapi alat musik sekarang pengrajinnya sudah mulai banyak berarti ya? Pengrajin yang buat alat musik sekarang bisa. ya? Ini produksi saya ini kebetulan dari penelitian kita coba dan ini udah diajarkan di sekolah. Nah, karena di sekolah ini kita kan ada tingkatan. Kelas 10 kita mengajarkan mengenalkan alat musik tradisional. Kedua, kita memainkan alat musik tradisional. Ketiga, kita menampilkan alat musik tradisional. Begitu juga tari, mengajarkan dan menampilkan. Iya, makanya sering ada pensi gitu ya, pentas seni ya kan? Pensi itu, pensi ini sering sekali dilakukan. Tapi karena di SMA 1, kebetulan saya yang ngajar, langsung dari hasil materi pembelajaran kita yang kita ajarkan, anak itu nampilkan materi-materi yang kita ajarkan. Bukan kita menyuruh ajar ke sana, ajar ke sana, enggak. Kita mau kita rakit dalam sebuah ensemble musik tradisional. Jadi kita kelompokkan anak-anak itu. Jadi bahan materi yang kita ajarkan itulah yang menjadikan sebuah karya pensi untuk ujian akhir. Gitu. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh kalau belajar masih sistem buku mungkin ya dijelaskan itu udah nggak zamannya lagi ya Pak ya, bosan gitu kan. Mereka sukanya praktek gitu kan ya. Ini kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka itu ini anak tidak kita yang anak menentukan materi apa yang mungkin. Kalau musik dia ke arah musik, nanti kalau ke tari dia arah ke tari. Ini anak kelas 10 nggak lagi ada IPA IPS-nya kan. Dia ada A B C kayak gitu. Kalau kelas 11 masih, kelas 2-nya masih itu seperti biasa itu. Oke, Bapak boleh dong coba dimainkan dulu nih serdamnya, boleh nggak Pak? Ya, saya deskripsikan dulu. Serdam ini merupakan satu alat musik tradisional yang masih berkembang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Kalau di utara namanya serdam, kalau di Bengkulu Selatan namanya krilu. Krilu. Dan ini bentuknya berbeda-beda. Suara yang dikeluarkan juga beda? Ya, beda. Kalau ini mirip-mirip diatonis. Kalau di selatan tuh cuma 4 lubang, 5 lubang. Kalau ini 6 lubang ini. Ya, kita coba. Ini ada lagu yang biasanya digunakan dalam upacara penyambutan tamu-tamu. Yang biasanya menggunakan serunai, kita coba dengan serdam. Baik.
Nah, ini sekilas karena alunan bunyi tentunya berbeda dari musik alat musik yang kayak saya bilang tadi recorder soprano. Kalau dia udah menggunakan diatonis ya, nadanya udah bagus, tapi yang ini ya unik karena nadanya kadang-kadang dia bisa ditinggikan sendiri, bisa direndahkan sendiri karena sesuai dengan keterampilan pemain. Iya, saya kayak lagi di acara adat gitu ya, Ya, dengar ngerinding iya. gitu ya. Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi ya, memang kalau misalnya main alat musik serdam ini berarti memang nafasnya harus panjang ya Pak ya? Ya, Ya. ya ini udah ada pembelajaran namanya diafragma ya, hidung dan mulut, diisap dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Ya, kalau diafragma itu memang kalau orang yang bisa terampil dia lama sekali itu bisa sambil berjalan tuh bisa. Kayak orang bermain serunai ya, serunai itu kan lama itu. Jadi sistem pernapasan namanya diafragma. Diafragma. Ya. Sebenarnya susah nggak sih Pak belajar alat musik itu? Biar musik yang dikeluarkan itu merdu gitu ya? Ya, sebenarnya untuk mempelajari nggak susah ya. Kalau ada keinginan dan memang betul-betul seseorang yang mau belajar itu betul-betul niatnya ya. Kalau belum ada niat hanya belajar juga nggak bisa. Dia kadang-kadang kan hanya sekedar senang, tapi hanya menyenangi beda dengan mau belajar, betul-betul mau menguasai alat musik tersebut. Baik, Pak Ajal, kita jeda dulu ya Pak ya. Ya, Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu alunan merdu musik tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.